Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita membahas tentang korelasi atau koefisien korelasi. Jadi dalam analisis korelasi ini, kita mencari seberapa erat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hampir mirip seperti dalam analisis regresi, cuman dalam korelasi kita tidak membuat model dari hubungan dua variabel, tetapi kita hanya menentukan seberapa kuat atau eratnya hubungan antara dua variabel. Jadi dari nilai korelasi ini kita bisa menentukan bahwa hubungannya sangat erat atau lemah. Jadi nanti korelasi dapat bersifat linier atau tidak linier. Jadi nanti kalau korelasi dikatakan linier, jika kita gambarkan, nanti dia seperti ini. Ini di scatter plot-nya atau diagram pencar. Kalau datanya seperti ini, maka datanya tidak berkorelasi. Ya, jadi misalnya ini untuk yang garis tegak untuk variabel Y, ini variabel X. Jadi dalam analisis korelasi ini, kita tidak harus menentukan antara dua variabel itu ada hubungan kausal atau ada hubungan sebab akibat. Jadi kita hanya melihat bahwa dua variabel ini ada hubungan atau tidak. Kita tidak harus menetapkan bahwa variabel itu harus ada variabel independen dan harus ada variabel dependennya atau variabel bebas dan tidak bebasnya. Tidak. Kita hanya melihat seberapa erat hubungan dua variabel atau seberapa ada bentuk keeratannya. Jadi untuk korelasi ini, jadi ada juga kaitannya dengan analisis regresi. Contohnya seperti ini. Dalam analisis regresi juga kita bisa melihat hubungan linier seperti ini ya. Jadi kalau datanya berbentuk, kalau kita gambarkan dengan scatter plot ini, jika gambarnya datanya hampir seperti membentuk garis lurus, kemudian apakah dia naik atau turun, itu maka nanti kita bisa simpulkan bahwa data itu atau dua variabel tersebut mempunyai hubungan korelasi yang erat. Kalau dia naik berarti korelasinya positif, kalau dia turun nanti korelasi negatif. Jadi nanti kalau dia korelasi positif, nilainya ini positif, nilai koefisien korelasinya. Kalau seperti ini, turun ini gambarnya, nanti berarti nilai koefisiennya nanti korelasinya negatif. Untuk mencari atau menghitung koefisien korelasi, misalnya kita misalkan variabel satu X, yang satu lagi Y. Jadi di sini tidak harus dia variabel bebas dan tidak bebas ya. Jadi kita hanya membedakan saja antara variabel satu dengan yang satu lagi. Jadi kalau dalam analisis regresi, itu kita harus menetapkan mana variabel bebas, mana variabel tak bebasnya. Tetapi dalam analisis korelasi tidak begitu. Kita hanya menjadi pembeda saja mana variabel yang satu dan mana variabel yang keduanya. Misalnya kita ada dua variabel yaitu X dan Y. Maka nanti rumusnya seperti ini ya. Bahwa nanti N ini adalah banyak sampel, kemudian sigma XI kali YI, berarti data sampel X dan Y kita kalikan baru dijumlahkan. Kemudian dikurangi dengan sigma XI, ini adalah jumlah dari data X, dan sigma YI adalah jumlah dari data Y. Kemudian ini dibagi dengan akar perkalian ini dulu. Jadi dalam kurung ini kita hitung dulu, baru kita kalikan. Atau jika kita mempunyai model regresinya yang sudah kita hitung sebelumnya, misalnya kan kalau analisis regresi kita melihat membentuk modelnya, jika dari analisis regresi sudah diketahui, maka kita bisa menentukan koefisien korelasi dari nilai regresi tersebut, yaitu dengan B. Jadi B ini adalah
koefisien yang ada pada analisis regresi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan Sx ini adalah simpangan baku dari data X dan Sy adalah simpangan baku dari data Y. Jadi kita cari dulu simpangan baku. Kemudian satu kuat dan lemahnya koefisien korelasi itu kita lihat dari nilai batasnya seperti ini. Jadi ada intervalnya bahwa nanti nilai korelasi itu harus terletak di antara -1 sampai 1. Nilai korelasi ini yang akan kita hitung. Jadi, kalau misalnya nilai korelasi kita lebih kecil dari -1, misalnya -1,5, berarti kita salah hitung ya. Atau lebih besar dari 1, berarti kita salah hitung. Berarti salah melakukan perhitungan dalam rumusan korelasinya. Jadi nilai korelasi itu nilainya hanya berkisar di antara -1 sampai 1. Jadi nanti korelasi jika dia mencapai pada titik -1 itu dia mempunyai hubungan korelasi yang sangat kuat, tetapi hubungannya negatif. Negatif ini artinya bahwa hubungan yang kuat ini adalah hubungan yang timbal balik ya. Jadi misalnya si X-nya tambah besar, nanti si Y-nya tambah kecil atau sebaliknya. Misalnya si Y-nya tambah besar, si X-nya tambah kecil. Begitu. Jadi hubungannya negatif. Bertolak belakang dan sangat erat jika nilainya -1. Jadi nanti ada rentang dari -1 sampai -0,5 itu korelasinya negatif kuat. Jadi korelasinya sangat erat sekali. Jadi kalau dia -0,5 itu korelasinya negatif sedang. Kemudian di antara -0,5 sampai 0 itu korelasinya negatif lemah. Sedangkan kalau nilainya 0 itu berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan yang antara dua variabel tersebut. Kalau misalnya nanti kisarannya antara 0 sampai 0,5, berarti dia korelasinya positif tapi lemah. Kemudian kalau dia letak di 0,5 itu korelasinya positif sedang. Sedangkan antara 0,5 sampai 1 berarti korelasinya positif kuat. Jadi kita lihat nanti di mana berapa nilai koefisien korelasi kita itu. Apakah nanti kuat, lemah, apakah positif atau negatif. Yang kedua, kita menghitung koefisien determinasi. Determinasi ini bisa kita tentukan untuk hubungan dua variabel, itu bisa kita hitung dengan nilai dari korelasi itu, yaitu R kuadrat. Ya. Jadi kalau koefisien determinasi regresinya linear sederhana, ya, regresi linear sederhana, maka kita bisa menghitungnya dengan nilai korelasi dikuadratkan, yaitu R kuadrat. Mana R ini adalah nilai korelasi dari dua variabel. Jadi kita bisa menentukan nilai koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini nanti nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Dia selalu positif dan nilainya hanya antara 0 sampai 1. Jika koefisiennya nanti bernilai 1, maka koefisien determinasi itu menunjukkan hubungan yang sempurna. Kalau determinasinya 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Jadi nanti misalnya kalau kita peroleh koefisien determinasinya 0,81, artinya 81 perubahan dari variabel Y ditentukan oleh perubahan variabel X. Itu artinya. Jadi begitu kita cara membaca suatu angka koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bisa kita hitung dari regresi sederhana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Itu dari perhitungan ini ya, di mana jika G adalah N kurang 1 dikali varian dari data Y dikurang B, ini adalah koefisien dari regresi B, kemudian Sx kuadrat ini adalah varian dari data X, variannya ya, bukan simpangan baku tapi varian.
Kemudian kita bisa menghitung bahwa nanti koefisien determinasi akan sama dengan 1 dikurang jika G ini dibagi dengan N kurang 1 dikali varian dari Y. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian dari nilai koefisien korelasi yang telah kita hitung, apakah dia signifikan atau tidak. Biasanya, jika nilai koefisien korelasi kita lebih besar dari 0,5, maka koefisien korelasi itu signifikan. Tetapi kalau lebih kecil dari 0,5, biasanya memberikan uji statistik yang tidak signifikan. Untuk pengujiannya nanti seperti ini, H0-nya korelasi akan sama dengan 0, H1-nya mungkin nanti tidak sama dengan 0, jadi ini uji dua pihak, ini ada penyataan lebih besar, mungkin ada lebih kecil, ini uji satu pihak. Jadi tergantung data. Kemudian statistik uji, tapi biasanya kita pakai yang H0 ini aja, sama dengan dan tidak sama dengan, dibanding besar atau kecil ini. Kemudian statistik uji, kita menggunakan uji T. Berarti kita bandingkan perhitungan ini dari T, kita bandingkan dengan tabel T yang sudah pernah Ibu berikan, yaitu tabel T. Maka nanti kita bandingkan dengan itu. Di mana nanti rumusnya adalah R ini adalah nilai korelasi dikali N kurang 2, N banyak sampel, dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat. Akar 1 ya, akar 1 kurang R kuadrat. Kemudian V ini adalah untuk melihat derajat bebas pada tabel, yaitu N kurang 2. Kalau uji kita dua pihak, berarti hipotesisnya seperti ini. Maka tolak H0 jika T lebih kecil dari min T alfa per 2 dan T lebih besar dari T alfa per 2. Kalau pihak kanan saja, tolak H0 jika T lebih besar dari T alfa, pihak kiri tolak H0 jika T lebih kecil dari T alfa. Biar lebih mudah, kita masuk kepada contoh soal. Misalnya kita punya data tinggi dan bobot, yaitu berat badan, dari 6 orang. Ya. Mungkin ini bobotnya kilogram, tingginya mungkin berapa ya, meteran kali ya. Tinggi dan bobot. Atau mungkin ini bukan manusia ya. Jadi ada contoh seperti ini datanya, kita nggak tahu apakah tinggi dan bobot siapa nih ya. Kalau manusia mungkin nggak realitas ini. Jadi ditanya tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini bisa kita peroleh jika koefisien korelasinya sudah kita hitung. Ini lebih mudah menghitungnya seperti itu. Kemudian ujilah apakah nilai korelasinya ini signifikan atau tidak pada H0 tidak sama dengan 0. Kemudian dengan taraf signifikan alfa adalah 5%. Ini alfa 5%. Jadi cara pertama kita hitung, kita bentuk data seperti ini. Ini X kuadrat maksudnya ya. X kuadrat, jadi kalau di Excel kita tulisnya seperti ini di Excel. Kemudian ini Y kuadrat, ini perkalian X dan Y. Jadi dikuadratkannya per barisnya ya. Misalnya nih, 12 dikuadratkan 144. Kemudian Y kuadrat adalah 18 dikuadratkan 324. Kemudian ini XY artinya bahwa perkalian baris pertama ini 12 kali 18, jadi 216. Jadi per baris. Jadi begitu juga 10 kali 17, ini 10 dikuadratkan, ini 100, 17 dikuadratkan, ini 10 kali 17, 120. Begitu seterusnya sampai pada sampel ke-6. Nah, dan ini jumlah dari X adalah 68, inilah yang sigma XI ini ya, mana I-nya bergerak dari 1 sampai 6. Itu 68. Ini total dari Y, penjumlahan ini 112, inilah sigma YI. Jadi
Ini simbol untuk sigma Y. Kemudian ini total dari penjumlahan E kuadrat, inilah sigma XI kuadrat. Y-nya bergerak dari 1 sampai 6, berarti banyak sampel kita kan ada 6, makanya X1 sampai 6. Kita kuadratkan, hasilnya kita jumlahkan 786. Kemudian sigma Y kuadrat, ini jumlah ini ya, 2128. Kemudian sigma XIYI adalah 1292. Sekarang kita sudah peroleh berapa nilai masing-masingnya. Nah, kita tinggal disubstitusikan pada rumus tadi ya. Substitusikan N-nya 6. Ini sigma XIY-nya ini dapat 1292, ini 68, ini 112. Begitu seterusnya kita substitusikan, lakukan perhitungan hati-hati. Kalau seperti ini, berarti kita kalikan dulu 6 kali 1292. Baru kita kurangi 68 kali 12. Kita hitung dulu 6 kali 12 ini. Kemudian kalau dalam kurung akar seperti ini, cari dulu perkalian ini, kemudian ini kuadratnya berapa, baru hitung berapa nilai ini, berapa ini, dikurangkan. Nah, ini cari dulu berapa nilai dalam kurung ini. Setelah itu baru kita kalikan dan kita akarkan. Maka perhitungannya nanti nilainya adalah 0,947. Jadi, kita peroleh koefisien korelasi kita adalah 0,947. Itu adalah nilai korelasi yang sangat kuat ya, cukup kuat, yang hampir mendekati nilai 1. Jadi, kemudian dia bernilai positif. Jadi artinya dari koefisien 0,947 ini menunjukkan adanya hubungan linier yang sangat baik atau yang sangat kuat antara X dan Y. Kemudian ini R kuadratnya nanti ini 0,947 kita kuadratkan, inilah koefisien determinasi dari variabel tersebut. Kita peroleh bahwa artinya 0,896 ini artinya bahwa 89,6% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan dengan hubungan linear dengan X, ini artinya. Kemudian kita lakukan pengujian apakah koefisien korelasi tersebut signifikan dengan hipotesis bahwa tadi H0 sama dengan rho ini artinya korelasinya sama dengan 0 atau melawan rho-nya tidak sama dengan 0, yaitu korelasinya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian taraf signifikannya 5% atau 0,05. Kita lakukan dengan statistik uji rumusan seperti ini. Nilai korelasi kita peroleh dari perhitungan tadi, yaitu ini ya, 0,947. N-nya ada 6. Kita akarkan, kita kalikan ya. Kemudian ini R kuadrat, nilai koefisien determinasi tadi. Kita peroleh nilai T-nya adalah 5,873. Kemudian kita bandingkan nilai T ini dengan T tabel ya. Itu kita punya derajat bebas T tabelnya nanti adalah Pi akan sama dengan N kurang 2. N-nya adalah 6 dikurang 2 jadi 4. Sekarang kita ujinya adalah uji dua pihak, karena ini ada menunjukkan tidak sama dengan, berarti ada uji dua pihak, alfanya kita bagi 2, yaitu jadi 0,025 atau 2,5% ya. Maka nanti di tabel T, adik-adik lihat 0,025 alfanya, ini ada pilihan alfa, apakah 1 ini adalah 10%, ini 5%, 2,5%, ini 1%, dan ini 0,5%. Ini tergantung alfanya. Kalau uji dua pihak tadi kita bagi 2 alfanya, jadi makanya 0,025. Kemudian derajat bebasnya V ini kita lihat dari angka sini tadi dapatnya 4. 4, 0,025, maka nanti T tabel kita adalah 2,776. Nah, sehingga
daerah kritisnya itu tolak Hanol jika T kecil dari min 2,76 atau T kita lebih besar dari 2,76. Ini ya. Jadi ini perbandingannya. Kita lihat dari T tabel kita, ternyata 5,873. 5,8 ini ya, hitungnya. 5,873 ini kalau kita bandingkan, dia positif dan dia lebih besar dari 2,776. Sehingga kesimpulan kita adalah menolak H0, artinya bahwa koefisien korelasi yang kita hitung adalah signifikan atau nilainya dapat diterima secara statistik. Jadi signifikan ini dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% bahwa korelasi ini benar nilainya dan itu mempunyai hubungan yang erat antara dua variabel tersebut. Nah, inilah bagaimana kita menentukan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian dari korelasi apakah koefisien tersebut signifikan atau tidak. Demikian materi hari ini tentang analisis koefisien korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.